Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you guys always in a good condition. Okay, in this chance, we would like to present about differences of translation and interpreting. We are from group 1, Dera Laila Safianazah, Anissa Siti Fatimah, Nailah Nur Solihah, and Miworo Yulia Rahmawati. Okay, let's discuss about this material. The first one is translation. What is translation? The translation process implies an entire process of how a translator produces equivalences between a text and portions of a text into another language. The translation process can be described as decoding the meaning of the source text and re-encoding or translating this meaning in the target language. Behind this simple process lie various activities like checking grammar, syntax, idioms, semantics, and the like of the source language and also the culture of its speakers. The translator needs in-depth knowledge in decoding and re-encoding the meaning in the target language. Okay, in many cases, it's necessary that the translator's knowledge of the target language is more important than his knowledge of the source language. According to Nida, she said that the process of translating will not be able appropriately based on meaning found in the dictionary but also the context of situation and context based on the text as well. Jadi translation itu adalah proses menerjemahkan suatu bahasa dalam bentuk tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa translation adalah proses penerjemahan suatu bahasa dalam bentuk tulisan. Seseorang yang melakukan suatu proses ini biasanya dijuluki dengan sebutan translator atau penerjemah. Next is definition of interpreting. After I searched for material about the definition of interpreting, here are some definitions of interpreting according to experts. Okay, first I will explain the definition of interpreting from Gentile, Ozolins, and Vasilakakos. Interpreting is the oral transfer of message between speakers of different language. Maksudnya, interpreting adalah penyampaian atau transfer pesan secara lisan antara speakers dari berbeda bahasa. Second is from Shuttleworth and Cowie. Interpreting is a term used to refer to the oral translation of a spoken message or text. Maksudnya, interpreting adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada terjemahan lisan dari pesan atau teks lisan. Interpreting process implies an entire process of how an interpreter produces equivalence between a spoken and portion of utterance into another language in spoken to. So, interpreting is a process of transferring message from source language to target language orally and directly. Artinya, interpreting itu adalah proses mentransfer pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa target secara lisan dan langsung. Next is the data sample of translating process. Here is the cycle of translating process. The first one is an example, the sentence, there are some paintings of Tom. That is from the source language, so the target language can means by beberapa lukisan milik Tom, beberapa lukisan yang menggambarkan Tom. Tom membuat beberapa lukisan, and then the results in English language can be analyzed by several paintings belong to Tom, several paintings depicted Tom. Tom made several paintings, and then
reconstructing into target language. Rewriting in the target language includes making adjustment in terms of form and meaning so as to make it as natural as possible to the target language reader. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya ya teman-teman. Ini contohnya ada satu kalimat, there are some paintings of Tom. Nah itu kan bisa diartikan menjadi beberapa kalimat. Kalau ini contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah itu nanti untuk arti yang paling sesuai dengan target language itu dianalisis sebisa mungkin yang itu masuk dari apa yang diinginkan pembacanya. Seperti itu. Okay, next is the data has analyzed shows that the source language or the text to be translated discover the meaning and then re-express the meaning to be translation or receptor language. In the case, the sample was from English into Indonesian language. On translating process, the translator able to consume more time based on the client needed. Related to analyzed, the translation has somehow it does. These are used machine translation or automatic translation. This is any translation that is done without human intervention using software, handheld translators, and online translators. Then next is, here is the data sample of interpreting process. Our group present the data sample of interpreting process by getting some pictures of Googles. Jadi itu ada beberapa contoh gambar seorang interpreter ya, yang atas itu mungkin bisa kita ketahui seorang interpreter yang bekerja di bidang bisnis. Jadi seorang pengusaha itu mempunyai klien yang berasal dari luar negeri misalnya. Terus yang bawah itu interpreter yang bekerja di bidang kayak pemerintahan. Nah, dia itu menerjemahkan mungkin kalimat-kalimat atau pidato-pidato yang disampaikan oleh pejabat di pemerintahan. Kan di situ mesti ada banyak tamu undangan from another country gitu kan. Nah, and then focusing on the data sample above, the translating process from the source language, the interpreter must simultaneously transfer the message or utterance to the target language. The viewer has a limited time to interpret. On the other hand, interpreting has different modes to the interpretation. This type of interpretation is conducted almost the same time the message of the source language delivered. The stretch of time given to the interpreter is very short, so the interpreter should bear in mind the topic of the subject that is going to be interpreted, who are involved in the communication and the context of situation where the communication take place. Jadi di sini tuh seorang interpreter itu harus benar-benar fokus menyimak apa yang sedang dibicarakan oleh perkataan seseorang yang akan diterjemahkan olehnya. Okay, the next is differences between interpretation and translation. The first, spoken versus written. The key difference is the interpreting involves the transfer of meaning via spoken language, while translations are the transfer of meaning through the written word. Yang pertama yaitu lisan dan tulisan. Perbedaan ini juga sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu interpreting adalah menerjemahkan atau mentranslate bahasa sumber menuju bahasa target dengan menggunakan lisan, seperti halnya Turgid yang menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Selanjutnya yaitu translation, menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target dengan menggunakan tulisan seperti menerjemahkan buku, dokumen, dan teks-teks yang lainnya. Selanjutnya yaitu real time versus delay. Interpreting happens in real time and can take place over the phone, in a meeting, in person, through video service, and so on. As translation is about the written word, the process generally takes
place some time after the original text was created. Selanjutnya yaitu real time, waktu nyata dan penundaan delay. Seperti yang kita ketahui, interpreting itu tadi kan menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target dengan menggunakan lisan, sehingga waktu penerjemahannya adalah pada saat itu dan pada tempat itu pula. Jadi langsung diterjemahkan kan menggunakan lisan, seperti halnya dalam pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi, meeting-meeting. Seumpamanya pengisi acaranya itu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan itu dilaksanakan di Indonesia ataupun di Italia. Nanti biasanya ada seorang penerjemah yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa target yang lainnya. Sehingga seorang penerjemah lisan atau interpreter harus memiliki banyak kosakata dan memahami apa yang sedang dikatakan dan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Untuk selanjutnya yaitu translation, itu tadi kan menerjemahkan menggunakan tulisan seperti dokumen, teks, dan lain-lain. Nah, itu waktu terjemahannya dilaksanakan setelah dokumen aslinya diciptakan. Jadi seumpamanya ada buku bahasa Inggris yang akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah buku bahasa Inggris ini tadi jadi dalam bentuk bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan untuk penerjemahannya bisa dibantu menggunakan kamus, glosarium, dan alat-alat bantu lainnya, agar hasil teks akhirnya sesuai dengan dalam bahasa target sesuai dengan bahasa aslinya. Berbeda dengan interpreting ini tadi, dia menerjemahkannya tanpa menggunakan bantuan apapun, karena itu kan spontan dan juga diharapkan tidak keluar dari makna bahasa sumbernya. Selanjutnya yaitu direction and fluency, arah dan kefasihan. With interpreting, the interpreter must be fluent in both the language of the speaker and target language of the audience. They need to be able to interpret in both directions immediately and without any supporting documents. Translators generally only work in one direction, and that is translating into their native language, so they don't need the same level of comprehension of the source language as is the case with interpreting. Selanjutnya yaitu arah dan kefasihan. Seorang interpreter atau penerjemah lisan itu harus fasih dalam kedua bahasa, baik bahasa sumber dan bahasa target. Sedangkan untuk targetnya itu adalah audiens atau seseorang yang ada di sana, seseorang yang sedang diajak berbicara. Seperti itu. Dan seorang interpreter itu menerjemahkan tanpa menggunakan bantuan dokumen apapun, seperti yang tadi sudah dibahas sedikit, tanpa menggunakan dokumen apapun, sehingga kayak langsung spontan. Tetapi penerjemahannya juga tidak keluar dari konteks bahasa sumber, tidak juga melebih-lebihkan, yaitu diharapkan sama dengan bahasa sumber. Seperti itu. Untuk translation sendiri, translator itu biasanya hanya bekerja pada satu arah. Jadi dia kayak hanya fokus menerjemahkan ke bahasa target kayak gitu. Jadi dia tidak diharuskan untuk fasih dalam dua bahasa. Seperti itu. Selanjutnya intangibles. Some issues are common with both interpreting and translation. For instance, conveying things like metaphors, analogies, and idioms can be extremely difficult as they often don't have a direct translation. Interpreters must also capture tone, inflection, voice quality, and other intangible
elements of the spoken word to help convey accurate meanings. Spoken language is often a lot more colloquial and impressive than written language. Tak berwujud biasanya ini adalah berupa kesalahan-kesalahan. Biasanya yang dirasakan oleh seorang penerjemah itu ketika adanya metafora, analogi atau idiom yang sulit pada teks tersebut, sehingga seorang penerjemah itu juga harus memiliki pengetahuan dan kosakata yang luas untuk memudahkannya menerjemahkan suatu teks dokumen dan untuk menjaga keakuratannya dari bahasa sumber ke bahasa target. Sedangkan kesulitan yang biasanya dirasakan oleh seorang interpreting itu biasanya nada, kualitas suara, dan elemen-elemen yang tidak berwujud. Jadi kayak biasanya suaranya nggak jelas, nadanya nggak jelas, suaranya nggak jelas, atau intonasinya kurang tepat. Itu juga biasanya mempengaruhi kesulitan seorang interpreter dalam menerjemahkan bahasa target bahasa sumber menuju bahasa target. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah a different process. Translator looks for words, sentence, and meanings, understanding the thought expressed in one language and rendering them using the appropriate nuances of another language. They produce an accurate target text that is true to the original. Interpreters must capture tone of voice, emoticon, and other elements of the spoken language to convey accurate meanings. A spoken language can be more informal or vague than written language. Interpreters can even act as mediator in certain cases, carrying the cultural future of the spoken word from language to language, and they always need to have interpersonal skills and be charismatic public speakers. Dan ini adalah perbedaan proses. Ini juga sebenarnya hampir sama yang tadi itu, yang tidak berwujud. Jadi dalam proses penerjemahan, kalau seorang translator itu yang dilihat adalah kalimatnya, katanya, pemahaman keseluruhan dalam teks tersebut, sehingga diharapkan keakuratannya itu hampir sama antara teks target dan teks sumber, seperti itu. Sedangkan untuk seorang interpreting itu prosesnya adalah dengan memahami intonasi nada, intonasi katanya, memahami gimmick dan suasana di lingkungan tersebut. Dan diharapkan dengan memahami intonasi kata, gimmick dan sebagainya itu dapat menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target dengan akurat, sesuai, seperti itu, sehingga diharapkan untuk seorang interpreter itu memiliki kemampuan yang benar-benar hebat dan juga orang yang loyal dan karismatik, karena ini kan berhubungan dengan lisan, sehingga harus bisa membangun suasana, seperti itu. And next is advantage and disadvantage. This is advantage and disadvantage when we are an interpreters or a translator. The first about advantage of interpreters. Keuntungan menjadi seorang interpreter. Ada banyak keuntungan, tapi di sini saya akan memberikan 3 keuntungan. The first is the rates are much higher than translation. And the second is the working time is much shorter. The third is can conduct tele and video conferencing from home. Jadi keuntungan yang pertama adalah gajinya lebih besar daripada seorang translator. Kemudian waktu kerjanya lebih singkat. Yang terakhir, dia bisa menggunakan teleconferencing atau video conferencing dari rumah. Jadi seorang interpreter tidak harus melakukan interpreting
di tempat itu. Dia bisa melakukannya dari rumah jika itu dimungkinkan. And next, disadvantage interpreter atau kelemahan jika menjadi seorang interpreter. Yang pertama, it involves numerous business trips. Yang kedua, resistance to stress. And yang ketiga, much have rich vocabulary and the ability to quickly find synonyms in short time. Jadi ada 3 kelemahan jika menjadi seorang interpreter. Yang pertama, banyak melakukan perjalanan bisnis. Karena seorang interpreter biasanya digunakan dalam lembaga negara atau perusahaan-perusahaan besar yang mungkin membutuhkan seorang interpreter. Jadi akan banyak melakukan perjalanan jauh. Nah, jika kita saat melakukan perjalanan jauh cenderung drop atau mabuk, biasanya tidak disarankan untuk menjadi seorang interpreter, kecuali jika mabuk kita nggak berat ya. Terus kemudian resistance to stress. Jadi seorang interpreter itu dituntut untuk bisa menerjemahkan dalam waktu singkat, harus tahu makna sebenarnya. Intinya tidak terjadi kesalahpahaman ketika melakukan interpreter. Terus intinya harus tahan stres, tidak mudah stres, kayak gitu. Terus harus kaya akan vocabulary, jadi kita harus memiliki banyak kosakata dan mampu untuk dengan cepat menemukan sinonim dalam waktu yang singkat. Misalnya dalam sebuah conferencing, nah kita melakukan interpreting, si narasumber menggunakan kosakata A. Nah, kita harus tahu bahwa kosakata ini memiliki sinonim A1 misalnya. Jadi maknanya jadi ini. Kita harus tahu itu, kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Kemudian selanjutnya, advantage be translator. Di sini dipaparkan 4 keuntungan. Yang pertama, be suitable for those who dream of working from home, has a lot of time to refine the translation, then interpreter may use additional materials or consult other and can setting up individual classes. Jadi ada 4 keuntungannya. Yang pertama, sangat memungkinkan bagi orang-orang yang bermimpi untuk bekerja dari rumah. Jadi translator ini bisa bekerja dari rumah, tidak harus stay di suatu perusahaan. Kemudian mempunyai banyak waktu untuk istilahnya mengoreksi lah terjemahan kita. Apakah terjemahan kita sudah bisa dipahami oleh banyak orang atau enggak. Kalau interpreter kan nggak punya waktu banyak buat nggak punya banyak waktu untuk menguji apakah terjemahan kita sudah bisa dipahami oleh orang. Jadi harus cepat kalau seorang interpreter. Tapi kalau seorang translator, dia bisa mempunyai banyak waktu. Kemudian may use additional materials or consult other. Jadi seorang translator bisa menggunakan tambahan material atau berkonsultasi dengan yang lainnya jika dia menemukan kata yang ambigu atau aneh, atau bahkan dia sendiri tuh bingung untuk menerjemahkan kata ini tuh harus diterjemahkan dengan kata yang bagaimana, harus diterjemahkan dengan bahasa yang seperti apa. Dia bisa konsultasi dengan orang lain atau mencari tambahan materi. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang interpreter karena dia harus istilahnya mandiri, harus bisa tepat dan akurat terjemahannya. Kemudian can setting up individual classes. Jadi seorang translator bisa
mengatur kelas individual yang dia mau. Jadi dia bisa melakukan tugasnya kapanpun asal tidak melebihi batas pengerjaannya. Misalnya dia batasnya minggu, nah kita bisa mengerjakan hari Jumat atau hari Sabtu, kayak gitu. Jadi terserah dia, yang penting tugasnya kelar. Kemudian selanjutnya disadvantage translator. There are three here. The first is remuneration is much lower than that of an interpreter. The second is much more time consuming. The third is bear the cost for the forecast or suitable tools and work programs. Jadi kerugian atau kelemahan menjadi seorang translator adalah yang pertama, gajinya lebih kecil daripada seorang interpreter. Gaji seorang translator itu lebih kecil daripada seorang interpreter. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu. Jadi mungkin dia untuk menerjemahkan satu buku dikasih waktu 1 bulan. Nah, seorang interpreter kan nggak mungkin seperti itu. Dia langsung menerjemahkan kalimat yang diucapkan narasumber. Kemudian, bear the cost for the purchase of suitable tools and work programs. Jadi dia menanggung seluruh biaya yang dia keluarkan untuk melakukan translation, mulai dari alat-alatnya atau bahkan program kerja yang dia gunakan. Dia harus menanggungnya sendiri. Okay, that's all about our presentation. Thank you very much for your attention. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.